Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke, buat friend-friend aku yang masih setia ngikutin konten-konten kita, tentunya konslet masih asik, friend. Oke, Bang Oji, kita kali ini mau sharing-sharing, mau ngebahas tentang trah konslet yang lagi hangat-hangat nih. Ini di medsos nih lagi seru-serunya nih masalah trah konslet gitu kan. Nah ini kan Bang Oji tentunya kan pernah lah mungkin konslet sampai jadi anakannya pernah ada ya Bang Oji, pernah ngalaminnya. Nah ini kita berbagi-bagi aja untuk teman-teman gitu. Apakah keturunan konslet itu bisa menjadi jaminan untuk jadi konslet lagi? Ini kan kadang-kadang orang kan, ini keturunan si A, kalau dulu gua nih Bang ya, begitu keturunan si A pasti harganya melejitnya tinggi tuh. Wah, gua bayarin tinggi nih, pasti nanti bakalan jadinya kayak begitu gitu. Nah, apakah turunan konslet ini, pertanyaannya, bisa menjadi konslet kah? Nah, monggo nih Bang, kita sharing-sharing nih Bang. Ya, sepengalaman saya sih ya kayak gini dah Om. Kita dulu banyak burung vector ya ibarat ya. Burung vector. Burung itu panjang lah ibaratnya, naruhnya bisa 2 menit 3 menit. Benar. Anaknya kita beli. Iya. Ya kan. Tapi kalau nggak dirawat nggak mungkin kayak induknya, ya kan? Benar. Ya balik lagi lah ke konslet. Anggaplah gini, itu burung konslet, ya kan? Durasi panjang, pasti kita nyari induknya kan, pasti kan, wah ini anaknya si ini nih, durasinya panjang, nadanya keras, ibaratnya stabil atau gimana ya kan, nggak rewel tuh burung. Pasti kita kalau nggak kuat beli bapaknya, kita pasti ngincer anaknya. Nah, coba nih anaknya nih, kan gitu ya kan. Seru nih yuk. Ibaratnya anaknya lah kita beli, dengan hati kita pasti bisa kayak bapaknya nih, kan gitu ya kan, bisa kayak bapaknya nih. Tapi pas sudah besar itu saya jamin belum tentu kayak bapaknya. Makanya dari saya ini nggak pernah Om saya iming-iming jual anakan konslet. Saya takut malulah ibaratnya gitu. Nanti tahu-tahu itu burung nggak gimana-gimana, nggak kayak bapaknya ibaratnya gitu. Ya kalau mau konslet ya dirawat. Walaupun itu anakan konslet, tapi tetap dirawat kayak bapaknya aja dulu dirawat ya kan. Kalau tinggal nunggu keturunannya, ibaratnya anaknya bisa konslet lagi nih, saya nggak pusing Om bikin jemur burung lagi, nggak ini. Konslet saya ada 5, saya ternak aja. Bener. Saya ternak ya, anaknya keluar 2, konslet 2 nih. Udah kayak fotokopi. Iya, jadi gitu. Saya nggak pernah jemur di bahan-bahan lagi atau jemur apa ya kan. Mending saya ternakin nih. Anggap ada 5, 2 buat mainan, 3 saya bakal ternak. Bener. Jadi ini ibaratnya, anaknya konslet nih, mahal nih gitu ya kan. Ya makanya ya balik lagi ke rawatan. Walaupun dia anaknya siapa, basicnya hebat ibaratnya ya kan, tarikannya panjang, kalau nggak dirawat pasti nggak bakalan jadi. Dulu gua pernah nih tahun-tahun 2015an lah, itu gue beli teloran Bang, karena terahan. Oh ini terah nih, gue beli telurnya itu, dari telur itu udah gue DP ini, udah gue bayar nih gitu, berharap si telur ini gue bisa jadi kayak bapaknya kayak gitu gitu. Emang benar kata Bang Oji, kalau kata orang bilang buah tidak jauh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi semua itu kan butuh proses. Iya. Ya nggak Bang? Butuh proses. Jadi mau lo beli terah yang kayak gimana, karena dulu gua kurang apik dalam merawatnya, ya tetap aja sorry nih, ya cuma jadi begitu toh. Nggak ada prestasinya gitu.
Tapi gue beli burung yang nggak tahu nih asal usulnya dari mana, itu burung apa. Gue pernah juga dapat gandangan, burungnya malah prestasi, itu juga pernah gitu. Artinya kembali lagi, kalau ini burung gue rawat, gue tahu nih karakternya maunya kemana, ya kan? Yang pernah dibahas sama Bang Oji, lo tahu nih kunci burung cuma ada 2 nih, air sama cahaya panas. Kalau emang maunya dijemur dia ngekek, ya sudah maunya digituin. Kalau emang maunya dimandiin dia gacor, ya sudah emang maunya digituin. Kan intinya begitu. Nah kalau nanti masalah panjang pendeknya itu nanti kita akan buat konten lagi Bang. Apakah bisa lovebird itu ditambah durasinya? Misalkan dari yang tadinya durasi 10 detik bisa nggak sih jadi 20 detik gitu kan. Nah kita bahas dulu tentang yang ini nih, yang tadi tentang apa, konslet. Ternakan konslet. Kalau Bang Oji berarti kan pernah nganakin nih yang konslet. Itu karakternya mungkin kan bakatnya ketahuan nih, misalkan ngegaruk terus ngekek apa segala macam. Itu dari karakternya ngikut nggak Bang? Kalau itunya biasanya ngikut ya. Ngikut karakternya ya? Iya, ibaratnya dari jalan-jalannya ininya, ibaratnya oh dulu dia kayak begini nih, saya dapat dia begini nih. Cuman kalau untuk di konsletinnya saya terapin kayak induknya ya, ibaratnya dia beda. Ibaratnya gimana ya, induknya suka jagung, dia bisa nggak suka jagung. Ibaratnya ini kenapa ini burung, padahal bapaknya ini makanya ini mulu, dia malah nggak mau. Ibaratnya oh mungkin dia ngambil gen kakeknya atau siapa, nggak ngerti lah ibaratnya gitu. Makanya saya nggak, telur burung saya nggak pernah sekarang saya jadi telur di atas ada tuh 2 saya ada. Kalau ini kan yang di atas kan banyak banget tuh yang konslet nih, kali ini kita ngontenkan di bawah nih ya, di teras ya. Jadi yang posisi si telur itu nggak pernah jadi anakan ya? Enggak ya, kayak kemarin konten kita ada tuh yang saya buang telur. Iya. Di situ kan berarti saya nggak pernah mau nganakin konslet, karena saya udah ngalamin lah itu ibaratnya. Oh anaknya kayak gini, kok gini doang, ibaratnya lebih baik saya ibaratnya dari burung lain aja, entah ngeliat di rumah temen, entah gimana ya kan, digantungin orang ini burung bagus nih, mending ngambil yang kayak begitu saya, daripada dari nol, dari anak saya berharap pasti kayak bapaknya nih, kayak bapaknya nih, kayak saya rawat setahun 2 tahun gak jadi bapaknya, malah jadi induknya, kayaknya malah maunya kawin terus kawin terus. Bang, kalau gue misalkan lu punya konslet gitu kan, terus nyampe nganakin gitu, gue mendingan beli bahan yang udah punya dobelan ya, dibandingin beli yang ibaratnya ini anakan konslet nih gitu kan, keturunan si Anu gitu. Ini ya, tapi ya dibandingin misalkan harganya sama nih, ini ada bahan nih yang udah jelas nih, mau ngedouble kuat nih, ya kan, baru tahap gacor, doubleannya masih kotor. Kalau dikasih pilihan kayak gitu, kalau gue sih mendingin milih yang ini nih, yang udah bahan yang udah mau doublean gitu, dibandingin yang terah yang tadi gitu. Oke, kayak ibaratnya apa? Terahnya nggak jamin. Terah nggak jamin. Ya tergantung intinya rawatan sih. Burung juara itu burung dirawat intinya gitu. Nggak ada burung nggak dirawat juara. Burung juara itu karena dirawat. Iya. Burung konslet itu karena emang dibentuknya ke situ. Iya. Jadi kalau konslet kadang-kadang kan ada yang dapat gini Bang. Wah gua konslet nih karena diambil dari ternakan, si betinanya mati kan, ada juga ya. Ada. Itu faktor hoki lah ya. Iya, itu pertama saya dapat konslet kayak gitu. Pernah ngalamin kayak gitu Bang? Pertama kali saya terjun di dunia konslet, saya dapat burung kayak begitu. Burung ternakan, betinanya itu bukan mati tapi dijual. Itu saya dapat itu ya murah lah ibaratnya, karena pas jo burungnya. Pas jo saya ya mungkin kebetulan kali ya itu ya burungnya, saya jemur terus
burung. Oh dijemur itu? Saya jemur terus, jemur. Tahu-tahu kok aneh nih burung. Saya bilang, kok burung aneh? Saya mikir. Lama-lama saya rawat gitu. Yang udah menunjukkan gimana? Konslet aja lah. Konsletnya ya di situ. Udah menunjukkan ke konsletannya itu. Lama kelamaan dia mangap. Mundur berapa tahun burung mangap itu jarang, ya kan? Kok ini burung saya bisa kayak begini? Saya bingung. Saya ibaratnya bingung lah ibaratnya. Kok ini kayak begini burung? Saya nggak apa-apain, kok bisa begini? Ibaratnya kan kayak begitu. Lama-lama ya saya juga lihat-lihat, tanya temen, tanya sini ya kan, disuruh dipasangin. Saya pasangin, alhamdulillah ya di situ rezeki saya ada. Cuman saya dapat itu, saya pelajarin dulu ini saya dapat burung ini keadaan kayak begini, kok bisa sampai kayak gini gimana? Cuman saya masih pakai rawatan satu. Ibaratnya gurunya saya kan dia ya. Saya pakai rawatan dia. Itu 10 ekor saya proses ngejong. Ibaratnya ini nggak ada yang sama. Ke 13 burung saya proses jadi satu. Dari 13 itu jadi satu. Dengan saya proses kayak dia ibaratnya. Kok ini gacor kayak begitu ya. Ini pengalaman saya lah ibaratnya ya. Gacor. Saya rawat kayak dia lama-lama. Dari suaranya standar, kok lama-lama istilah sekarang itu kering. Kalau zaman dulu ya nggak ada istilahnya. Nggak ada apa ibaratnya. Kok jadi begini? Saya bingung gitu ibaratnya ya. Nah saya kayak gitu saya pasangin. Alhamdulillah dia jadi. Ya di situ saya udah punya pengalaman 2. Dan ibaratnya dari situlah saya cuman punya satu ilmu. Ibaratnya punyalah satu ilmu, cuman kelama-kelamaan saya kok ini burung yang lain itu saya bingung. Entah ini nggak bisa konslet, apa bisa caranya salah. Ya kan begitu ya kan. Saya balik tuh om semua. Tadinya dijemur, saya mandiin, coba dites. Saya bilang dites, ada yang jadi. Ya di situ baru saya mikir, berarti karakter lobet itu beda-beda. Nggak semua sama yang kayak saya jemur panas. Yang satu jadinya mangap, yang satu enggak. Kan di situ udah nunjukin kok jadinya beda. Yang saya mandiin, alhamdulillah itu jadi. Berarti ya pengalaman saya ada 2, ilmu saya ada 2, ya kan? Oh ada di panas, ada di air. Oh berarti bikin lobet ini kayak begini, ibaratnya gitu. Versi. Iya. Nah kalau kembali lagi ke turunan gitu. Kalau kan tadi keturunan konslet nih. Gue pengen tahu kalau keturunan durasi, apakah si anakan ini akan ngikutin indukan atau bapaknya atau ibunya lah gitu. Misalkan si indukannya ini misalkan lah anggaplah 2 menit. Apakah anakannya ini akan ngikutin 2 menit gitu? Atau nggak jauh beda dari situ gitu? Jadi burung durasi lah gitu. Kemungkinan bisa kalau untuk kita durasi. Kalau kita durasi ya, tapi ditunjang dengan rawatan. Kalau durasinya bisa. Kalau main ke faktor ya ibaratnya ya. Itu bisa. Durasinya nggak jauh beda dari induknya, dia bisa. Cuman kalau untuk ke konslet nggak bisa. Nah, berarti untuk terah ini kalau dulu kan memang bener nih kita beli terah karena memang keturunannya durasi. Nah kalau sekarang kan ini lagi booming terah konslet gitu. Yang diributin kan masalah harganya gitu kan. Nah ternyata kita buka aja kita belak-belakan, bahkan Bang Oji pun juga pernah nganakin tentang anakannya konslet gitu kan. Jadinya tuh seperti ini loh gitu kan. Berarti intinya sih konslet kembali lagi adalah intinya ke perawatan. Kalau lu mau beli terah, mendingan beli terah yang durasi. Iya. Jadi jangan terah konslet, mending terah durasi. Mending terah durasi. Orang konslet aja kita bikin 15 detik. Nanti pas konslet bisa semenit bisa.
gitu ya. Iya, ibaratnya ya kan. Tapi kalau kita beli durasi induknya misalnya 2 menit, insya Allah anaknya semenit aja bisa. Gitu Biasanya ya. gitu. Gak jauh beda lah ya gitu. Iya. Karena kembali lagi yang tadi gua mau kasih pertegas bahwa konslet itu melalui proses yang panjang. Gitu. Walaupun kalau Bang Oji bilang di situ ada 5 step, tapi untuk mencapai satu step ke step yang lanjutnya itu kan itu nggak mudah. Kalau mudah mah semuanya konslet dong gitu kan ya. Nah, makanya kan butuh pemahaman yang luar biasa. Nah, buat teman-teman ikutin terus konten kita. Ada yang berhasil loh Bang kemarin Bang. Ya, bener nggak? Bang Oji dapat WA-nya ya? Iya, kalau gua baca di di komentar tuh kemarin gua posting di Facebook gua tuh Bang. Terima kasih untuk kontennya Bang Oji Saputra gitu kan, bahwa lovebird-nya yang tadinya gacor udah jadi ngedouble, yang ngedouble sudah beranjak ke konslet. Artinya konten kita bisa bermanfaat untuk orang lain Bang. Oke Bang, ada tambahan untuk terah yang lainnya? Ya kalau tambahan saya, kalau mau megang konslet, ibaratnya punya konslet, jangan beli terah konslet, sayang ya. Iya, mending kalau mau cepet belinya bahan konslet, jangan terah konslet. Bahan konslet itu yang udah punya dobelan. Iya. Asik. Mending gitu biar cepet. Oke Bang Oji, cukup ya untuk konten kita kali ini. Buat teman-teman yang belum paham atau pengen dibikinin konten, monggo silakan berkomentar Bang, bikinin konten gua tentang lovebird gua yang begini. Entah itu gestang atau seperti apa, atau ruji atau seperti apa gitu. Insya Allah nanti kita bahas itu. Kalaupun ada yang kemarin sudah komentar dan juga belum kita bahas, mohon maaf karena banyak banget yang kita bahas. Next kita akan bahas untuk komentar-komentar dari friend aku. Satu slogan buat kita, konslet masih asik friend. Coba Bang, kasih ini Bang. Konslet masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Javas. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.